Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 21 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penyakit Merasa Unggul. Penyakit merasa unggul. Firman Tuhan terambil dalam Markus 7 ayat yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa sikap penyakit merasa unggul pada saat yang sama justru sedang merendahkan Tuhan dan merendahkan dirinya sebagai ciptaan Allah dan merasa diri sebagai hebat, padahal manusia adalah manusia yang biasa dan tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan dan tanpa kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Penyakit merasa unggul. Kita jelas belajar bahwa kitab Markus adalah kitab yang ditujukan, yang ditulis oleh Yohanes Markus, itu ditujukan lebih spesifik kepada orang-orang yang non-Yahudi. Kita tahu dengan jelas orang Yahudi merasa sebagai pribadi yang unggul, bangsa yang unggul, umat pilihan Allah. Dan merasa keunggulan ini menjadi sedemikian rupa luar biasa karena merasa bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunannya. Dan mereka sebagai bangsa dan umat pilihan. Sehingga perasaan-perasaan sebagai umat pilihan ini yang sesungguhnya seharusnya yang terfokus dalam kehidupannya adalah berfokus tentang kebaikan Allah, tentang kasih Allah, tentang dosa yang mereka perbuat, tentang semua hal buruk yang mereka lakukan. Dan Yesus datang kepada orang Yahudi. Kalau kita balik bahwa kalau ada di dalam sebuah rumah sakit, ada berbagai macam penyakit yang dialami oleh pasien. Lalu dokter itu datang kepada pasien yang paling utama. Siapa yang paling utama dan yang paling dipilih? Maka siogianya adalah penyakit yang paling berat, yang mendekati kematian. Itulah yang dipilih. Kalau logika ini dibalik bahwa orang Yahudi ini adalah orang yang bisa saja kalau kita nilai sebagai bangsa yang paling buruk. Bangsa yang melanggar firman Tuhan. Bangsa yang sudah dipilih Allah, tetapi justru melawan Tuhan, memberontak kepada Allah. Mesias yang sudah dikirim, Kristus yang dikirim, bukan diterima, tetapi justru disalibkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang ahli Taurat. Jadi perasaan merasa unggul ini tidak pernah ada catatan. Kalau Tuhan memilih bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah, bukan berarti orang Yahudi menjadi lebih baik daripada bangsa dan suku-suku lain. Kalau logikanya dibalik, justru bangsa Yahudi adalah yang punya penyakit terparah dari suku-suku yang lain, daripada bangsa-bangsa yang lain. Kalau bangsa yang lain belum mengenal pengampunan Kristus, belum mendengarkan tentang Injil Kristus, dan mereka mungkin hidup buruk, kita masih bisa mengerti. Tetapi orang Yahudi dipilih oleh Allah yang seyogianya harus mengalami sebuah pertobatan dan perubahan hidup yang menjadi lebih baik daripada bangsa dan suku-suku yang lain. Tetapi merekalah yang memberontak kepada Allah. Sehingga perasaan sebagai lebih unggul dari yang lain, itu bukanlah menjadi alasan mereka untuk menyombongkan diri. Seharusnya mereka bercermin, jangan-jangan mengapa Kristus dikirim kepada orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Karena merekalah yang paling lebih utama, yang punya penyakit mungkin lebih parah daripada yang lain. Sekalipun kita meyakini bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dicatat dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat ke-6 dan ke-7? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Apa kesalahan besar daripada orang Yahudi? Yang pertama, munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajaran adalah ajaran manusia dan bukan ajaran Allah yang mereka lakukan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita belajar daripada kedua ayat ini, bukankah ini adalah cerminan
bahwa apa yang diinginkan oleh Allah bukanlah sebuah keyakinan dan iman percaya yang bersifat adat istiadat. Bukanlah sikap memuliakan Allah yang hanya di bibir namun hatinya jauh daripada Tuhan. Bukan hanya mereka memahami tentang Taurat Tuhan, pengajaran Tuhan, namun yang mereka lakukan bukan ajaran daripada Allah, tetapi ajaran manusia, adat istiadat yang mereka buat sendiri. Kemudian itu yang mereka pegang. Dan justru adat istiadat itu bukanlah membebaskan manusia, namun menambahkan berbagai macam aturan kepada orang-orang banyak supaya membedakan bahwa saya lebih kudus daripada kamu, saya lebih suci daripada kamu, saya lebih terpilih dan lebih unggul daripada kamu. Inilah sikap yang kemudian dikritik di dalam kebenaran firman Allah di dalam Injil Markus. Tatkala kita belajar pada bagian ini, lalu kita coba melihat tentang kehidupan kita masing-masing. Pada saat apakah kemudian kita itu merasa unggul? Seseorang yang penuh dengan kekayaan tidak identik dia dekat dengan Tuhan. Seseorang yang punya jabatan tinggi tidak identik dengan Tuhan. Seseorang yang pandai memuliakan Allah tidak identik dengan Tuhan. Seseorang yang tahu tentang pengajaran dan tahu bagian Alkitab, mungkin membaca Alkitab sudah berkali-kali dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, tidak identik dengan dia itu dekat dengan Tuhan. Karena dua ayat ini menjelaskan tentang siapa yang bernama orang Yahudi. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sahabat seperjalanan, perasaan penyakit merasa unggul adalah penyakit yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tidak lagi memuliakan Allah, tapi memuliakan diri sendiri. Kita tidak lagi melakukan ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan, tetapi kita melakukan cara-cara dan kebiasaan-kebiasaan dan ajaran-ajaran kita sendiri. Sahabat seperjalanan, mari kita bercermin daripada dua ayat kebenaran firman Allah ini. Apakah kita termasuk orang-orang golongan yang munafik, yang dikritik dan dikecam Tuhan? Apakah kita termasuk orang yang hanya beribadah secara fisik, namun hidup kita, kehidupan kita, mulut kita, tingkah laku kita, karakter kita, pikiran kita tidak menunjukkan sebagai pribadi-pribadi yang mengikuti dan menjalankan ajaran-ajaran Tuhan, tetapi justru adalah ajaran-ajaran, kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang kita percayai kemudian kita lakukan, apalagi kemudian diiringi dengan perbuatan dosa yang bentuknya mungkin tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tapi masuk dalam kesombongan rohani, menganggap orang lain lebih rendah dari diri kita. Kalau sifat-sifat seperti demikian ada pada diri kita, kemudian kita merendahkan siapapun, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih rohani, kita merasa lebih kaya, kita merasa lebih berkuasa, tidak identik dekat dengan Tuhan. Yang Tuhan inginkan, ajaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, kita hidupi, kita lakukan, dan tetap memiliki sikap rendah hati, dan bukan sikap angkuh, dan sikap merasa lebih unggul dari orang lain. Sekalipun ada banyak alasan secara duniawi engkau unggul, namun di hadapan Tuhan engkau bukan siapa-siapa, dan engkau bukan apa-apa. Dan apa yang terjadi? Tuhan bisa menolak kita. Sekalipun kita diselamatkan, namun Tuhan menolak setiap perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Mari kita bertobat dan membuang sikap penyakit merasa lebih unggul. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati setiap sahabat seperjalanan, buang penyakit merasa unggul. Amin.